Kajian Potensi Diri, Hairudin Lubis. Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Tema cerita kita kali ini adalah ibu berpotensi menjadi manifestasi Tuhan bagi anak-anaknya. Kenapa demikian? Kita perlu melihat bagaimana proses penciptaan manusia melalui kelahiran. Jiwa adalah sang penanggung jawab bagi seluruh aktivitas kita yang meliputi berpikir, berucap, dan berbuat. Jiwa akan hadir pada fisik untuk menjalani hidup dan kehidupan dalam dunia fisik. Oleh sebab itu, jiwa perlu badan fisik yang kita sebut sel. Proses kelahiran manusia melalui pertumbuhan sel diawali dari sebuah sel, di mana jiwa diletakkan dalam sel itu kemudian dititipkan pada sperma laki-laki yang berikutnya disebut sebagai ayahnya. Sang ayah tidak memproduksi sperma atau sel yang bisa dibuahi, tetapi sperma yang diproduksi oleh lelaki adalah sperma sebagai pembanding sel yang akan dibuahi. Melalui hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, berikutnya yang kita katakan sebagai ayah dan ibu, maka sel dibuahi dalam rahim ibu. Kemudian sel memecah diri dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Awal mula pembentukan fisik dimulai dari kepala, kemudian turun ke bawah hingga menjadi manusia utuh. Sel yang tumbuh kembang perlu asupan, udara, makanan, minuman, dan sikap sang ibu. Sikap sang ibu ketika janin dalam tumbuh kembang, proses tumbuh kembang dalam kandungan sangat dipengaruhi oleh sikap ibu. Sikap ibu yang nggak memenuhi syarat untuk menjadi ibu bagi anaknya yang sedang dalam kandungan bisa membuat anak terlahir cacat. Baik cacat mentalnya maupun cacat fisiknya, atau cacat kedua-duanya. Malah bisa menimbulkan kematian. Disinilah peran ibu yang sangat diharapkan bagi sang janin yang sedang tumbuh kembang. Sang janin perlu asupan udara yang bersih, perlu makanan yang baik, benar, dan dibenarkan. Perlu sikap ibu karena jiwa terhubung dengan jiwa-jiwa yang lain. Jiwa yang sedang tumbuh kembang ini sesungguhnya terhubung dengan inang jiwa. Nanti kita akan ceritakan bagaimana inang jiwa dan jiwa-jiwa yang lain, sehingga anak yang sedang tumbuh dalam kandungan itu terhubung melalui jiwa sang ibu dan sang jiwa yang akan tumbuh kembang bersama fisik menjadi manusia kelak. Disinilah dibutuhkan seorang ibu menumbuh kembangkan fisik dan mentalnya atau jiwanya itu, agar dia kelak setelah lahir dia akan menjadi kuat sehingga sang jiwa akan bisa mendominasi pikiran. Manusia hanya bisa melakukan 3 hal: berpikir, berucap, dan berbuat. Karena pikirannya dia bisa berkehendak bebas dan memiliki daya hayal. Pikiran adalah komando bagi seluruh aktivitas fisik yang akan dilakukan oleh indera-indera. Nah, ketika pikiran tidak terkoneksi dengan sang jiwa, sang penanggung jawab bagi hidup dan kehidupan fisik nantinya, maka pikiran hanya berkesadaran fisik. Kesadaran tanpa norma, bak layaknya seperti hewan. Kita bisa membayangkan ketika kita lahir ke bumi ini tapi tidak dipelihara oleh ibu atau manusia. Ketika kita tidak dipelihara oleh ibu manusia, maka perangai kita seperti yang memelihara kita.
apakah itu hewan ataupun apapun. Jadi peran ibu sangat luar biasa dalam tumbuh kembang sang jiwa dan sang sel dalam kandungan. Berikutnya setelah bayi lahir, dia juga butuh asupan udara, makanan, minuman, dan tauladan. Karena jiwanya bisa merasakan bagaimana sikap ibunya terhadap dirinya. Jadi ibu sangat berpotensi menjadi manifestasi Tuhan bagi anak-anaknya. Sebab karena ibulah anak ini akan menjadi apa atau siapa. Ibu yang baik tentu akan berperangai baik ketika sedang mengandung anaknya. Memberikan makanan yang baik, memberikan minuman yang baik, memberikan tauladan-tauladan yang baik, ucapan yang baik, sikap yang baik kepada sang anak. Ketika ini tidak dilakukan, maka anak sangat sulit nantinya. Hingga usia berapa bayi ini harus terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, terawasi dengan baik oleh ibunya? Dari sejak kandungan hingga usia emas. Paling tidak sampai di situ. Nah, ketika ini terjaga dengan baik, maka hak tumbuh jiwanya dan fisiknya tidak terampas. Karena dia punya pola-pola tumbuh dan kembang yang kadang-kadang memang menjengkelkan. Kita tidak sadari bahwasanya anak-anak suka main air, main api, main tanah, main di luar rumah, tidak mau tidur siang. Kita suruh ke kanan, kita suruh, itu dalam rangka dia menyeimbangkan antara jiwa dengan fisiknya. Spirit dengan fisiknya. Maka ketika sang anak dapat terpelihara, terjaga, dan terawasi dengan baik sejak usia kandungan hingga usia emasnya, maka kelak jiwanya akan mendominasi kesadaran pikiran. Kesadaran berawal dari rasa sadar, dari kata sadar. Sadar itu adalah hadir, ada, berada, insaf, dan seolah mengerti. Menyadari adalah upaya untuk mengerti. Kesadaran adalah mengerti. Nah, ketika pikiran yang dasarnya berkesadaran fisik di mana tidak ikut norma di sana, layaknya seperti hewan, maka ketika hadir sang jiwa mendominasi kesadaran pikiran, maka sang anak kelak akan menjadi anak yang seperti yang dikehendaki. Tidak susah untuk mengajarkan ke anak hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, ibulah yang kelak akan menjadi manifestasi Tuhan bagi si anak. Nah, ketika ini terjadi, maka doa ibu makbul bagi anaknya. Dan anaknya menjadi anak yang sungguh-sungguh taat Ilahi. Oleh sebab itu, saran saya sebelum menjadi seorang ibu, belajarlah bagaimana merawat bayi, merawat kandungan, bagaimana membangun komunikasi dengan bayi yang ada dalam kandungan hingga di luar kandungan, agar hak tumbuh kembang jiwa dan fisik si anak tidak kita rampas. Dan menjadilah sebuah kolaborasi antara ibu dan anak sebagai pembangun peradaban budaya yang dikehendaki seperti kehendak Tuhan. Sampai ketemu episode yang berikutnya. Tetap sehat dan bahagia. Wassalam. Horas.